Pernahkah kalian berpikir dan bertanya, mengapa ada orang yang tetap tenang walaupun saat menghadapi masalah besar, sedangkan di posisi lain ada yang hilang kendali saat menghadapi masalah besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Mana Napi. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi dari ulasan buku The Art of Stoicism, Kitab Punya Kuasa Atas Hidup Kita. Buku ini ditulis oleh Adora Kinara, diterbitkan oleh Jendela Penerbit tahun 2025, cetakan ke-21. Tebal buku 190 halaman. Ukuran buku 13,5 cm x 20 cm. ISBN 978-623-886207. Buku ini bergenre non-fikta. Ada salah satu poin penting yang dikutip dari filsuf Stoa terkenal, yaitu Epictetus. Beliau bilang kalau yang bikin menderita itu sebenarnya bukan karena masalah yang datang, tapi bagaimana cara kita memikirkan masalah tersebut. Adora Kinara menyajikan prinsip-prinsip bijaksana dengan memadukan metode yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Artinya, jika seseorang mau mempraktikkan, memahami stoikisme, ini bisa mengubah banyak hal. Kelebihan buku ini terletak pada kemampuan penulis mengemas filsafat stoikisme yang begitu kompleks menjadi pembahasan yang ringan sehingga sangat mudah dipahami. Dengan gaya bahasa yang santai, penulis berhasil menjelaskan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan para pembaca. Salah satu kejadian yang sering terjadi yaitu kesedihan akibat kehilangan. Contoh yang sangat relevan yaitu ketika hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berakhir karena salah satu pihak belum siap melanjutkan ke jenjang lebih serius, sehingga pihak yang ditinggalkan mempertanyakan dirinya, apa yang kurang dari saya? Dari kasus ini, penulis mengajak para pembaca untuk melihat situasi secara lebih rasional dan tidak terlalu terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Saat ini sejalan dengan ajaran stoikisme yang menekankan ketika menghadapi kehilangan, dilarang keras menghadapi diri sendiri, sebab bisa jadi letak kesalahannya ada pada orang yang di samping kamu yang tidak mampu mengimbangi apa yang kamu miliki. Pada beberapa bagian ketika membahas masalah rumit, solusi yang ditawarkan terlalu pasaran sehingga kurang konkret jika diterapkan pada orang yang berada di posisi tersebut. Contohnya ketika membahas kebingungan seorang anak tunggal yang tinggal di perantauan harus memilih antara bekerja atau memilih berbakti kepada orang tua dengan cara resign dari pekerjaan dan memilih pulang ke kampung halaman. Dalam kasus ini, solusi yang ditawarkan hanya dengan mempertimbangkan dengan pikiran matang-matang sebelum memberi jawaban, tanpa memberikan langkah-langkah apa yang harus diterapkan jika seseorang ada di posisi saat itu. Jika dibandingkan dengan karya buku Henry Menam Piring, Filosofi Teras, ini perbedaannya sangat terlihat. Karena dalam buku ini ada metode yang ditawarkan jika seseorang mau mengamuk, sedih, frustasi, putus asa, dan lain-lain. Metodenya yaitu STAR. Yang pertama, stop, berhenti sejenak dalam keadaan sadar agar kamu tidak terlalu tenggelam dalam perasaan emosi negatif tersebut. Kedua, think dan assess, pikirkan pakai nalar. Apakah emosi negatif yang ada dalam diri kamu ini punya alasan cukup? Terakhir, respon, pikirkan tindakan secara lebih rasional ketika pikiran kamu kembali jernih. Buku The Art of Stoicism tetap unggul karena memiliki penyampaian yang sangat ringan, relevan, santai, sehingga mudah menenangkan para pembaca. Setelah membaca buku ini, saya menyadari ternyata filosofi stoikisme masih sangat relevan untuk pedoman dalam jalani kehidupan, apalagi di masa sekarang. Ini mengajarkan bahwa tujuan hidup yang selaras dengan nilai diri dapat membuat kita lebih siap menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Saya menyadari ternyata kebahagiaan sejati berasal dari cara kita mengendalikan pikiran dan menyikapi setiap keadaan, bukan karena dari penilaian orang lain. Ini berhasil menjelaskan konsep dikotomi kendali dengan bahasa yang sederhana dan contoh dekat di kehidupan sehari-hari. Menurut saya, buku ini layak dibaca oleh remaja maupun dewasa sebagai bekal ketahanan mental. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.